Halo, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman yang sudah hadir di acara Tech Talk Envision Journey After Graduation for IT Fresher. Selamat sore teman-teman. Pada hari ini kita kebetulan sekali mendapatkan kesempatan untuk bisa bersama-sama dengan para narasumber kami di sini untuk bercerita. Kira-kira seperti apa sih gambaran profesi teman-teman IT nanti kalau misalkan teman-teman lulus dari kampus atau perguruan tinggi di saat ini ya. Atau mungkin dari teman-teman yang sudah lulus dari perguruan tingginya juga tertarik ingin melihat seperti apa sih di Sinarmas Mining itu. Nah, sore hari ini teman-teman akan mendapatkan kesempatan itu. Kita sudah kedatangan ada dua narasumber yang kami hadirkan di sini untuk bercerita mengenai QA engineer dan juga tentang full stack developer. Kita ada Mbak Dian dan juga ada Mas Arya seperti yang teman-teman bisa lihat di dalam flyer di layar Anda. Sebelum kita mulai ke acara, alangkah baiknya kita akan mulai terlebih dahulu dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya yang akan dibantu oleh tim kami. Silakan. Teman-teman, kita sudah mendengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Selanjutnya akan saya jelaskan atau perkenalkan terlebih dahulu terkait Sinarmas Mining. Mungkin teman-teman di luar sana belum tahu seperti apa sih Sinarmas Mining itu. Sinarmas Mining ini adalah bagian dari korporasi Sinarmas Group. Jadi pada saat ini Sinarmas Mining dioperasikan oleh generasi ketiga. Jadi sudah cukup lama sekali melalang buana di dunia bisnis ya. Untuk Sinarmas Mining sendiri terdiri dari 60 perusahaan dan juga ada 20.000 karyawan baik itu direct maupun indirect. Dan lokasi kami sendiri tersebar di beberapa wilayah. Salah satunya ada di Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, dan juga di Sumatera, ada di Jambi, Muara Bungo, dan juga Lubuk Linggau. Selain yang ada di kantor pusat kami di Jakarta. Seperti yang teman-teman lihat di sini, pada tahun 2026 nanti, kami ingin mencapai suatu performance yang menurut kami cukup menantang sekali, karena kita ingin mencapai menjadi 20 miliar US dollar dalam jangka waktu berapa tahun ke depan. Ya, kalau sekarang tahun 2020 berarti waktunya tinggal 6 tahun lagi nih kita akan menuju ke sana. Dan juga pada kesempatan kali ini dengan sangat senang sekali saya ingin membagikan informasi bahwa kami mendapatkan penghargaan di bidang HR Excellence Award 2020
dari majalah SWA dari 3 kategori. Yang pertama adalah Best HR Technology, kemudian yang kedua adalah Best Learning and Development Strategy, dan juga yang ketiga Best HR Transformation. Nah, ini adalah salah satu tonggak yang menurut kami sangat sekali membanggakan ya, karena kita juga berkembangnya teknologi di dunia ini juga menjadi salah satu kata kunci. Kalau kita bisa mengikuti teknologi dengan baik, tentunya perusahaan kita pun akan semakin membaik ya, semakin bagus, semakin performanya akan menjadi seperti yang kita inginkan. Nah, pada sore hari ini topik teknologi yang kita bawa dalam Tech Talk webinar Zoom ini dengan membawa 2 narasumber yang bidangnya di bidang IT, dan tentunya nanti teman-teman akan mendapatkan paparan terkait seperti apa sih profesi IT itu di dunia pekerjaan ya. Nah, tentunya dua profesi ini yang kita sampaikan adalah bagian dari beberapa profesi bidang IT. Masih banyak lagi di bidang-bidang lainnya. Untuk hari ini kita cukup bawa 2 dulu. Nanti kita akan coba kemas lagi di acara webinar kami di selanjutnya. Sebelum itu saya akan coba perkenalkan narasumber kami yang pertama, yaitu ada Mbak Risdiani Triprastiti. Beliau ini sekarang adalah sebagai seorang QA engineer di Sinarmas Mining dengan memiliki experience di QA dan juga software engineering. Kemudian secara capability tentunya beliau ada di organisasi dan juga test plan, business analysis, automation testing, dan juga product management. Kalau kita lihat sini edukasinya atau jenjang pendidikannya berasal dari Universitas Brawijaya. Mana nih teman-teman dari Universitas Brawijaya? Seniornya ada di sini nih, bergabung dengan kami di Sinarmas Mining. Dan yang kedua, narasumber kita yang kedua ada Mas Arya Wildan. Saat ini Mas Arya memegang posisi sebagai full stack developer, di mana tentunya memiliki experience di IT development ya. Kapabilitasnya tentunya di bidang mobile application development, data mining, yaitu machine learning, chatbot, dan juga automation. Jenjang pendidikannya dari Mas Arya ini, kalau kita baca di sini dari ITS nih, Institut Teknologi 10 November. Saya menyapa teman-teman dari ITS, mungkin ada yang hadir di sore hari ini. Seniornya juga ada di sini bersama kami, Sinarmas Mining nih, tentu sangat membanggakan bukan? Nah, izinkan saya memperkenalkan diri, nama saya Aditya. Saat ini saya bergabung di HR Sinarmas Mining. Saya bergabung semenjak tahun 2017 dan background saya memang ada di berbagai macam industri ya. Ada di banking, mining, finance, leasing, media, otomotif, telekomunikasi, logistik, dan shipping. Saya memang memiliki khususan di bidang rekrutmen sendiri atau talent acquisition. Nah, ini yang nanti akan saya coba share ke teman-teman. Kalau teman-teman baca di flyer kami, kita akan bicara masalah career talk, bagaimana sih membuat resume yang stand out. Nah, teman-teman nanti akan kita coba bantu seperti apa sih CV yang cukup baik atau cukup bagus yang bisa kita sampaikan kepada teman-teman sehingga teman-teman bisa membuat CV-nya juga semakin powerful atau stand out. Saya lulusan dari psikologi Universitas Padjadjaran. Saya juga menyapa teman-teman dari Universitas Padjadjaran. Mungkin di sore hari ini ada yang bergabung dengan kami di acara Tech Talk pada sore hari ini. Oke. Sebelum saya masuk ke materi dengan narasumber kami yang sudah saya sampaikan tadi, perkenalkan, saya coba sampaikan mengenai rules-nya ya teman-teman untuk webinar Zoom di sore hari ini. Mohon kesediaan teman-teman, kalau misalkan teman-teman menampilkan nama dan juga mungkin bisa mendisplay video teman-teman, tuliskan nama teman-teman sesuai dengan nama teman-teman sehingga kami bisa mengenal Anda lebih jauh. Dan tentunya ini menjadi catatan buat kami bahwa teman-teman sudah bisa hadir pada sore hari ini dan cukup membanggakan kita bisa sama-sama saling sharing ya. Kemudian jangan lupa di-mute supaya tidak mengganggu jalannya acara kita sore hari ini. Dan yang paling penting adalah kalau misalkan teman-teman ada pertanyaan, jangan ragu-ragu. Pada saat pemateri atau narasumber kami memberikan paparan materinya, silakan teman-teman tuliskan di kolom chat di pojok kanan bawah, itu ada kolom chat. Teman-teman bisa ketikkan pertanyaan teman-teman dengan menyantumkan nama dari siapa dan juga mungkin dari kampus mana gitu ya. Sehingga nanti tim kami di internal akan coba melakukan pendataan sehingga nanti yang akan kita kumpulkan dan pertanyaan yang cukup mewakili akan kita coba bacakan dan langsung kita tanyakan kepada narasumber sehingga pada sore ini akan bisa terjawab langsung dengan narasumber. Kalau misalkan belum terjawab bagaimana nih? Nggak usah khawatir, teman-teman nanti akan kita data kok. Teman-teman akan tetap kita jawab pertanyaan-pertanyaannya dan juga akan kita kirimkan jawabannya itu kepada email teman-teman langsung. Jadi teman-teman tidak akan rugi ikut acara sore hari, tetap akan sesuai dengan keinginan teman-teman mendapatkan informasi atau ilmu yang cukup berharga. Dan terakhir, mohon nanti berikan kami feedback berupa mungkin
jempol atau juga applause sesuai dengan meeting reaction yang ada di webinar Zoom ini. Sehingga nanti bisa membuat kami tahu bagaimana tanggapan dari teman-teman sendiri. Baik, mungkin teman-teman sudah tidak sabar untuk langsung ke materi kita yang pertama. Saya coba undang pemateri kita pertama adalah Mbak Dian. Halo Mbak Dian. Halo Mas Adit. Halo, apa kabar Mbak Dian? Selamat sore. Alhamdulillah, baik. Sore Sehat-sehat semuanya. ya? Ya, Alhamdulillah. Sehat-sehat ya, stay healthy dan stay safe di rumah ya. Hmm. Oke, Mbak Dian, kalau saya lihat di materi yang akan disampaikan oleh Mbak Dian sore hari ini terkait dengan QA ya. Boleh cerita secara sekilas nggak, apa sih yang ingin disampaikan oleh Mbak Dian di sore hari ini kepada teman-teman di webinar Zoom ini, Mbak? Sebenarnya ini cuma sedikit sharing-sharing aja sih selama aku sudah bekerja di Sinarmas Mining, apa aja sih yang aku kerjakan sebagai QA dan apa sih sebenarnya QA di software engineering ini gitu. Karena mungkin lulusan IT itu kan nggak cuma jadi programmer doang. Jadi mungkin di sini sharing dari berbagai perspektif gitu. Oh, menarik. Lulusan IT tidak hanya menjadi seorang programmer ya, atau di programming. Nah, ini ada salah satunya mungkin Mbak Dian menyebutnya sebagai seorang QA ya, QA engineer ya. Baik, kita langsung aja Mbak Dian. Sudah siap? Waktu Ya, dan tempat siap. saya persilakan. Ya, Silakan Mbak Dian. terima kasih Mas Adit. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat sore semua teman-teman. Di sini saya mau sharing sedikit tentang Quality Assurance in Software Engineering. Next. Mungkin sebelumnya perkenalan diri dulu. Nama saya Rizdianiti Prastiti, biasa dipanggil Dian. Dan pada saat ini saya sedang bekerja sebagai Quality Assurance Engineer di Sinarmas Mining. Nah, next. Jadi kali ini sesi sharing aja biasa. Nah, untuk outline yang bakal saya bawa ini ada 3 secara garis besar. Yang pertama mungkin secara perusahaan pada di dunia kerja tuh misalnya ngapain aja sih, ada role apa aja sih. Nah, terus yang kedua mungkin lebih spesifik ke apa itu QA, skill-skills apa yang harus dilakukan oleh QA, nanti bakal dijelasin juga dari di yang sesi kedua. Terus yang ketiga mungkin dari proses QA-nya itu sendiri gitu, gimana caranya untuk melakukan suatu quality assurance di suatu produk. Nah, next. Nah, pertama-tama mungkin jadi cerita dulu nih. Jadi selama saya kerja di Sinarmas Mining ini mungkin megang beberapa project. Megang project yang untuk di tambang di Sinarmas Mining dan juga salah satu anak perusahaannya Sinarmas Mining yaitu Genfix dan Susiro. Mungkin di sini teman-teman ada yang udah lihat videonya tadi sebelumnya dan udah pernah download dan coba juga aplikasinya. Ini Genflix dan Sushiro ini salah satu platform live streaming, nonton film, video, drama Korea, anime, nah itu coba di Genflix dan Sushiro ini. Nah, jadi ini contohnya dari genflix.co.id, mungkin teman-teman bisa ngeliat juga kalau kalian mau nonton film nih, dari hasil produk karya anak bangsa, mungkin bisa coba download aplikasi ini juga, ada banyak, ada live channel-nya juga, jadi lumayan gitu buat teman-teman yang mau suka nonton film. Next. Nah, sebenarnya sama aja sih Sushiro dan Netflix ini, tapi untuk Sushiro mungkin buat teman-teman yang suka sama anime, karena mungkin lulusan IT kayaknya banyak banget nih yang suka anime ya gitu ya. Nah, mungkin bisa coba juga di aplikasinya di Sushiro gitu. Next. Nah, di perusahaan sendiri pasti ada berbagai macam tim. Salah satunya pasti IT tim IT. Nah, di dalam tim IT sendiri pasti ada banyak juga sub-timnya yang lebih kecil lagi. Nah, di sini mungkin yang biasa sering dengar software development team roles. Jadi dalam menciptakan suatu produk pasti ada software development team-nya. Nah, biasanya pasti sebenarnya banyak banget nih lulusan IT bisa jadi apa aja. Nah, cuman biasanya yang sering dalam satu tim itu biasanya ada 6 roles ini, yaitu product owner, project manager, technical lead, mobile developer, web developer, dan yang mau saya bahas sekarang itu QA engineer. Nah, mungkin dari teman-teman ada yang, wah, kepo juga tentang roles yang lain, mungkin bisa lihat sesi webinar kita selanjutnya, pasti kayaknya bakal sharing tentang banyak juga, misalnya mau tentang product owner, tentang mobile developer, dan nanti juga Mas Arya bakal share juga tentang roles lain gitu. Next.
Nah, untuk selanjutnya pasti awalnya what is QA, kita kenalan dulu sama QA ini. Jadi sebenarnya QA ini adalah quality assurance, yaitu proses untuk memverifikasi apakah produk tersebut sudah sesuai dengan customer ekspektasi atau kebutuhan yang didefinisikan di awalnya oleh orang bisnis atau stakeholder-nya. Nah, siapakah yang melakukan proses QA ini? Yaitu yang pasti namanya Quality Assurance Engineer. Nah, sebenarnya banyak sih nama-nama posisi roles-nya, ada software tester, ada QA analyst, itu banyak banget sebenarnya yang bisa dipelajarin lagi, tapi mungkin lebih sering kita dengar QA engineer. Nah, di sini tugasnya QA engineer itu untuk memastikan dan bertanggung jawab untuk memastikan bahwa produk tersebut itu sudah layak digunakan oleh semua user dan sudah memenuhi kriteria dari kualitas assurance tersebut. Next. Nah, di sini ada saya share suatu quotes. Jadi, yaitu quality is never an accident. It is always the result of intelligent effort. Jadi, kualitas yang dihasilkan oleh suatu produk itu pasti nggak mungkin tiba-tiba ada, tiba-tiba ujuk-ujuk udah bagus. Jadi, pasti di balik itu ada prosesnya, ada usahanya yang cukup rumit, tapi tidak akan mengkhianati hasil gitu. Next. Nah, terus what a QA engineer does and how it helps to build a better product. Jadi sebenarnya, oke, kita udah tahu QA. Sebenarnya peran QA ini apa sih? Apakah penting banget? Dan sebenarnya kalau misalnya tes doang, pasti kayak developer juga bisa testing kok gitu. Nah, di sini peran QA itu adalah untuk yang pasti pertama, pasti ensure quality, untuk memastikan bahwa kualitas yang dihasilkan, yang di-launching itu pasti sudah lulus kriterianya. Dan kalau misalnya produk tersebut belum dites, ya nggak akan ada orang yang bisa menjamin kalau produk itu layak kan, kalau misalnya dia tidak menguji dulu gitu. Nah, terus yang kedua, yang pasti make users happy. Jadi tujuan QA pasti mindset-nya QA itu pasti untuk user. Jadi di sini QA bertindak sebagai user yang nantinya akan menggunakan produk tersebut, yang pasti produk tersebut tuh harus bisa jadi membuat user positif, harus happy gitu. Nah, nanti kalau misalnya hasilnya negatif, misalnya ada komplain, ada bugs, misalnya ada user yang nggak seneng, kok ini susah ya gunain softwarenya, itu pasti baliknya ke QA, karena pasti kualitas satu produk, apa-apa nih yang disalahin pasti QA gitu. Jadi QA itu sebagai gawangnya suatu produk yang dihasilkan oleh suatu tim tersebut. Nah, terus yang ketiga, bagus atau tidaknya kualitas produk tersebut pasti dihasilkan karena seorang QA harus mencegah problem-problem itu terjadi terlebih dahulu. Jadi sebelum produk itu di-launching, sebelum produk itu di-develop, sebagai QA kita harus memikirkan segala kemungkinan yang bakal terjadi dan wah kayaknya di sini ada masalah nih. Nah, di situ QA berperan sebagai orang yang harus lebih tahu dari produk yang akan di-launching tersebut. Nah, yang keempat, pasti QA ini sangat membantu dalam save company money, karena kalau misalnya produk tersebut nggak diuji dulu, nggak dites dulu, terus tiba-tiba di-launching terlebih dahulu, terus ternyata ada masalah, itu cara untuk memfix produk tersebut itu malah cost-nya bakal lebih mahal dan bakal lebih susah daripada kita mencegah produk itu nggak salah dulu gitu. Nah, makanya dari sini QA engineer itu sangat berperan penting dalam suatu software development team. Next. Nah, karena peran QA ini penting banget, makanya apa sih yang membuat skill-skill apa aja yang harus ada untuk menjadi QA engineer yang bagus? Yang pertama pasti technical skills. Ya, sebagai mungkin dari teman-teman di sini juga yang lulus IT nih pasti udah harus paham dulu technical skills-nya. Misalnya nggak harus paham banget tentang bahasa pemrograman atau coding atau gimana, pasti yang penting udah paham dulu gimana flow-nya suatu program itu gimana, terus berbagai macam jenis testing, misalnya di situ ada UAT, user experience testing, functionality, non-functional, itu udah harus paham dulu technical skills-nya. Dan mungkin kalau lebih baik, pasti udah belajar juga tentang automation tools yang bakal nanti aku share juga apa aja. Nah, terus yang kedua,
itu pasti butuh banget analytical skills. Tanpa, kalau teknikalnya doang yang ngerti, tapi analytical-nya kurang, itu juga kurang, jadi jelek ya, karena sebagai QA, kita harus bisa memikirkan segala possibility yang bakal terjadi pada suatu produk tersebut. Kalau misalnya kita nggak analistik, nggak detail-oriented, nggak kreatif nih, wah, kayak lurus-lurus aja, itu bakal kurang juga gitu. Nanti malah ada masalah-masalah yang terjadi yang belum kita pikirin sebelumnya. Nah, terus tentunya pasti setiap pekerja pasti ability to work on a team, pasti banget kita kerja bareng sama tim, satu tim sama tim lain. Sebagai QA pasti harus banget bisa kerja bareng sama tim lain gitu. Nah, terus yang tentunya pasti yang terakhir communication skills. Karena masa kalau misalnya kita udah nemu bugs, terus kita cara untuk mengekspresikannya salah, atau enggak misalnya ngomongin tentang kebutuhannya salah, itu kan pasti bakal merusak suatu tim tersebut kan, dan produknya itu juga gitu. Next. Nah, di sini ada gambar, jadi a day in the life of software quality assurance engineer. Pasti sehari-harinya yang identifikasi bugs, terus potensi-potensi masalah yang bakal terjadi di software tersebut apa aja sih gitu. Terus pasti planning dan melakukan sebuah testingnya setiap stepnya. Terus yang ketiga pasti belajar tools baru, teknologi baru, terus testing proses baru, ada yang lebih efisien, ada yang lebih efektif, itu pasti kita harus belajar terus. Terus yang terakhir pasti kita harus bisa mendokumentasikan tes progresnya dan hasilnya juga jadi lebih baik gitu. Next. Nah, terus tadi kan udah ngomongin QA, mungkin teman-teman juga ada yang dengar tentang QC, quality control. Jadi apa sih bedanya QA dan quality control? Nah, sebenarnya quality control ini adalah bagian dari QA, tapi bedanya kalau quality assurance kita berorientasi pada proses. Jadi proses dari awal development software itu dibutuhkan, misalnya dari awal kita menjelaskan kebutuhannya apa aja sampai sesi rilis produk tersebut, itu QA bertanggung jawab pada prosesnya dari mendevelop produk tersebut. Nah, kalau misalnya quality control itu berorientasi pada produk yang dihasilkan. Apakah produk tersebut sudah benar atau enggak, dan sesuai atau enggak dengan kebutuhan yang didefinisikan di awal. Jadi kalau secara garis besar, kalau QA itu verifikasi dan untuk prevent the detect, jadi untuk mengatasi masalah-masalah yang akan terjadi. Nah, kalau quality control itu lebih untuk memvalidasi dan untuk mengidentifikasi apakah ada apakah atau enggak ada defect-kah di dalam suatu produk tersebut. Next. Nah, terus di sini ada quality assurance process. Jadi, untuk melakukan sebuah QA itu pasti ada prosesnya. Nah, terus diawali pasti dari awal requirement analysis. Jadi sebenarnya QA ini juga dari awal mula development itu dilakukan, QA juga dari awal ikut duduk bareng-bareng sama product owner, sama project manager, sama tim lain, tim bisnis misalnya, untuk mendefinisikan requirement-nya. Jadi jangan sampai QA itu nggak ngerti sama requirement-nya, karena sebagai QA kita harus paham betul sama requirement-nya dan harus memikirkan, oh kalau misalnya kebutuhannya kayak gini, kita harus produk itu bakal jadi kayak gimana ya harusnya, atau enggak, wah nanti kalau misalnya kebutuhannya kayak gini, produknya harusnya nanti ada masalah di sini. Nah, dari situ QA harus ikut menganalisis requirement-nya. Setelah kita udah tahu requirement-nya, baru kita ke step yang kedua, yaitu test planning. Setelah kita udah tahu requirement-nya, kita udah mulai nih, oke, kita udah tahu misalnya scope-nya apa, terus metodologi yang testing kita pakai apa, terus resource dan apa aja yang kita butuhin. Misalnya kita butuh automation tools, kita butuh device-nya apa, itu kita harus tentuin di test planning ini, terus estimasi testingnya berapa lama, terus juga deliverables dari testingnya juga harusnya apa gitu. Nah, setelah kita udah nge-planning, baru kita pindah ke test design. Pada saat tes desain mungkin kita udah kebayang di dalam software tersebut bakal kayak gimana. Nah, di sini di tes desain ini kita menghasilkan test case. Yang mungkin teman-teman di sini juga kayaknya udah pada paham dengan test case ya, gimana caranya buat test case. Nanti bakal aku kasih contoh juga. Next.
Nah, setelah itu di step yang keempat, kita mulai mengeksekusi tes tersebut dan report kalau ada defect. Nah, di sini kita lakuin berbagai macam testing, misalnya yang sering aku pakai sih sistem SIT, UAT, dan mungkin automation testing gitu. Nah, di sini kita udah mulai testing dengan berbagai macam tes yang nanti aku jelasin. Nah, terus pada tahap yang kelima, nih kalau misalnya pasti ada bugs atau enggak defect yang kayaknya wah kayaknya ada yang kurang nih atau enggak ada yang kayak kurang sesuai dengan kebutuhannya. Nah, di situ kita kembalikan lagi kepada developer, terus setelah itu baru kita testing ulang minimal 2 kali. Karena kenapa retesting ini wajib banget? Karena kita juga harus tahu apakah aplikasi tersebut, produk tersebut itu stabil gitu. Jangan sampai ternyata kita bakal nemu bugs yang kayaknya kadang-kadang ada, kadang-kadang enggak. Nah, makanya kita make sure di sini. Setelah itu, baru kita ke release testing. Ini sebelum kita share ke seluruh user, produk tersebut pasti kita harus testing terakhir dulu nih. Nah, itu ada, nanti aku akan jelasin juga apa aja yang bakal dilakukan di release testing. Next. Nah, ini contohnya, misalnya requirement analysis, sebenarnya nggak harus kayak gini sih, tapi biasanya kalau aku di Genflix dan mining tuh kayak gini. Nah, biasanya backlog-nya apa, terus platform yang harus ada tuh di mana, terus misalnya deskripsinya kita butuh apa aja ya flow-nya. Nah, di sini dilakuin di sini, didefinisiin di sini. Next. Terus di step 2, kita udah mulai planning kayak metodologi apa sih yang kita bakal pakai, terus kita juga harus udah siapin template dokumentasinya, terus kita juga udah harus siapin device-nya apa aja. Nah, baru pas next. Nah, terus yang ketiga, baru kita mulai tes desain. Di sini kita menghasilkan test case, makanya mungkin biasanya ada precondition, terus steps to execute-nya apa aja, misalnya flow untuk melakukan fitur itu apa aja, terus expected results-nya apa aja. Nah, di sini kita gambarin satu-satu mungkin, dan mungkin juga kayak positive case-nya apa, negative case-nya apa, edge case-nya apa, itu juga di sini ada. Next. Nah, terus waktu eksekusi ada yang tadi aku dijelasin juga, SIT dan UAT. Biasanya kalau SIT ini dilakukan oleh developer atau enggak QA tester. Nah, di sini untuk ngecek misalnya data flow-nya, control flow-nya, dan mungkin nanti juga Mas Arya di sesi selanjutnya bakal ngejelasin tentang salah satu testing dari sisi developer gitu. Nah, di sini setelah pada SIT ini kita udah testing dan udah aman, terus baru kita melakukan UAT. Nah, di sini, di UAT ini, kita biasanya manual testing nih, kita benar-benar ngelakuin testing end-to-end user, jadi benar-benar dilakukan oleh user. Apakah produk tersebut, fitur tersebut tuh udah benar atau enggak, dan fitur tersebut tuh udah jalan dengan properly atau enggak. Next. Nah, pada saat eksekusi tes ini, biasanya kita juga pakai automation tools. Sebenarnya banyak banget automation tools yang bisa dipelajari, tapi ya biasanya sih yang paling sering dipakai Selenium, Catalon, Postman, ini juga ada, dan ada berbagai macam kebutuhannya, misalnya Selenium buat web based, terus Catalon untuk mobile biasanya, terus Postman biasanya untuk testing API-nya. Di sini bisa teman-teman pelajarin lagi. Next. Nah, terus setelah kita udah eksekusi tadi, terus udah retesting juga, udah aman nih, udah stabil si produk tersebut, nah terus kita udah mulai rilis. Nah, saat sebelum rilis ke semua user, pasti kita lakuin smoke testing dan sanity testing. Nah, smoke testing ini biasanya dilakukan untuk memastikan bahwa fungsi-fungsi utama itu berjalan dengan lancar. Sedangkan kalau sanity testing ini memastikan bahwa fitur-fitur yang baru kita mau develop ini, yang baru mau kita launching ini, itu berjalan dengan lancar juga. Jadi, jangan sampai ada fitur baru, tapi fitur yang utamanya malah nggak jalan. Atau nggak fitur lamanya jalan, tapi fitur barunya ternyata nggak jalan. Nah, ini kita kayak final test-nya, kalau memastikan bahwa oke, aman kok semuanya, gitu. Nah, setelah itu baru kita report. Sebenarnya banyak banget cara reportnya gitu, tapi mungkin secara basicnya yang penting kita udah mendefinisikan semua test case-nya itu pas dan detail description result testingnya gimana gitu. Next.
Oke, segitu aja dari saya. Mungkin untuk sesi tanya jawabnya kita Q&A di akhir. Nanti aku balikin lagi ke Mas Adit. Halo Mas Adit. Baik, baik, Mbak Dian. Terima kasih banyak. Kita beri aplaus dulu buat Mbak Dian. Boleh silakan teman-teman untuk reaction-nya diberikan aplaus buat Mbak Dian. Terima kasih banyak. Mbak Dian, tadi menarik nih. Saya lihat ada 2 produk ya yang Mbak Dian pegang saat ini. Pertama Genflix, yang tentunya nanti voucher akan kita bagikan bagi yang bertanya ya Mbak Dian ya. Yang bertanya pada kita akan berikan voucher Genflix untuk langganan selama 6 bulan. Waktu menarik sekali. Kedua ada Sushi Roll. Saya sempat berpikir jangan-jangan ini makanan, ternyata bukan. Ternyata untuk sama-sama video streaming ya. Nah, saya lihat tadi dari 6 tahapan proses tadi, mana nih yang menurut Mbak Dian dari produk ini yang tantangannya cukup luar biasa sekali untuk melakukan tes QA-nya sendiri, memastikan bahwa ini kualitasnya cukup baik. Yang mana Mbak? Kalau saya boleh tahu dari 2 produk ini mana sih yang sangat menantang? Sebenarnya ya pasti yang paling berat pada saat eksekusinya ya, kayak jangan sampai Oh, ada yang eksekusi kelewat, ya. jangan sampai ada yang miss gitu. Dan terus tentunya pasti pas begitu kita nemu bugs atau gimana nih, kita kan kita harus bisa punya mindset dari sisi user. Sedangkan developer sendiri pasti punya sisi mindset sendiri dari sisi technical. Nah, di sini kita harus bisa nge-balance nih. Kayak kalau user tuh pengennya kayak gini, tapi dari sisi technical juga harus bisa aman. Nah, itu dari situ mulai harus ada negosiasi, harus ada titik temunya gitu antara bisnis dan segi technical gitu. Oke, oke. Ini sewaktu Mbak Dian bekerja ya, stay at home ini, ada kendala nggak pada saat melakukan QA proses ini, Mbak? Kan kita tahu, kita biasa ya, kita terbiasa bekerja itu di depan komputer ya di kantor gitu. Saat ini kondisi mengharuskan kita sebagai seorang QA, ada kendala nggak sih Mbak dengan kondisi yang saat ini? Sebenarnya sebenarnya nggak ada sih, ya Nggak ada pasti ya? kendala-kendala ada, tapi kalau untuk WFH-nya sendiri, yang penting kita harus selalu standby, harus ada misalnya device-device yang diperlukan apa aja, itu juga harus komunikasi tetap jalan, pasti nggak ada Oh. masalah. Oke, terima Ya. kasih banyak Mbak Dian. Kalau saya bertanya lagi mungkin akan cukup banyak yang saya tanyakan, tapi saya berikan kesempatan buat teman-teman yang hadir di sore hari ini untuk bertanya. Silakan ketik di kolom chat terkait dengan QA. Mungkin nanti Mbak Dian bisa bantu untuk menjawabnya. Silakan teman-teman, karena jangan lupa bagi pertanyaan akan diberikan voucher Genflix selama 6 bulan. Teman-teman bisa nonton streaming secara gratis selama 6 bulan. Luar biasa kan? Baik, terima kasih Mbak Dian. Saya akan coba berlanjut dulu ke pembicara yang kedua. Narasumber kita yang nomor 2 adalah Mas Arya. Halo Mas Arya. Halo Mas. Halo Mas Arya. Apa kabar Mas Arya? Alhamdulillah sih, sehat sih Mas. Sehat ya. Gimana nih? Berat badan tambah atau menurun? Alhamdulillah bertambah terus ini. Tambah terus ya. Berarti happy ya kondisi saat ini. Oke, Mas Arya. Kira-kira boleh nggak disampaikan, mau menyampaikan apa sih pada sore hari ini kepada teman-teman? Di sini saya akan coba sedikit sharing-sharing sih pengalaman saya setahun bekerja di Sinar Mas Mining, terutama di bagian clean code-nya sih. Bagaimana sih Oh, kita mengimplementasikan clean code di Sinar Mas Mining? Mungkin saya akan, karena waktunya cuma 15 menit, saya akan bagi sedikit trik-trik yang bisa digunakan teman-teman untuk bagaimana membuat kode yang bersih, seperti itu sih Mas. baik. Kita lanjut Mas Arya. Bisa langsung ya, waktu dan tempat saya persilakan. Silakan Mas Arya. Ya, terima kasih Mas Adit. Jadi selamat sore teman-teman. Di sini saya mencoba akan sedikit sharing pengalaman saya bekerja di Sinar Mas Mining, terutama di bidang clean code yang karena kita mau memakai agile development kayak gitu. Next Mas. Ya, yang pertama perkenalkan, nama saya Arya Wildan Divanto. Di sini saya bekerja sebagai full stack engineer di Sinar Mas Mining. Passion saya yaitu data mining, terutama chatbot dan mobile development. Next. Nah, di setiap karyawan itu biasanya memiliki project masing-masing di Sinar Mas Mining. Nah, kebetulan saya mendapatkan beberapa project, yaitu yang pertama Move, yaitu aplikasi internal untuk kita merequest service di semua divisi. Terus selanjutnya, Mas. Kemudian ada iSafe Mobile. Jadi iSafe Mobile ini digunakan oleh pekerja tambang untuk memberikan hasil kerja mereka. Terus biasanya kita juga mengadakan kayak checking dari
semua alat-alat, terus kondisi, terus kemudian bisa mengajukan cuti, terus mungkin kita juga bisa memberikan safety report kepada atasan seperti itu. Next, Mas. Nah, clean code. Nah, di sini saya akan mencoba sedikit berbagi tentang clean code yang dilakukan di Sinarmas Mining. Nah, mungkin setiap orang mempunyai definisi sendiri-sendiri tentang clean code. Nah, di sini saya mengambil beberapa definisi yang telah diutarakan oleh orang-orang yang terkenal. Next, Mas. Yang pertama ada Martin Fowler, yaitu menulis kode itu pasti bisa dikenali oleh komputer, tapi bagaimana sih kita membuat program yang bisa dikenali oleh manusia? Nah, itu maksudnya dari clean code dari Martin Fowler. Next, Mas. Terus kemudian ada Brandon Gregory, yaitu sebenarnya code yang bisa berjalan itu bukan benar-benar code yang bagus, tapi juga bisa dimengerti, terus dibaca dan dimodifikasi. Itu adalah definisi dari kode yang clean. Next, Mas. Nah, sebenarnya apa sih benefitnya? Ya, terutama bagi project manager pasti tahu untuk cost time untuk maintenance itu pasti lebih lama daripada kita membuat dari awal. Nah, itu gunanya kenapa kita harus menggunakan clean code di agile development terutama. Karena kita pasti akan merubah kode, pasti akan memodifikasi, pasti akan merubah. Nah, jadi ketika kita menggunakan clean code, tidak akan terjadi gambar yang produktivitas yang menurun seperti yang ada di gambar. Nah, kita harapkan dengan clean code ini akan tetap menstabilkan productivity yang kita hasilkan. Next, Mas. Terus kemudian ketika kita menggunakan clean code, jelas pasti kita dengan mudah untuk menemukan bug yang terjadi atau bug yang dihasilkan dari proses dari testing tersebut. Next, Mas. Nah, yang dikerjakan oleh SMM, next, Mas. Yang ada 5 syarat yang utama yang digunakan di divisi IT. Yang pertama, mudah dibaca. Terus kemudian efisien, kita mengeluarkan effort yang kecil, tapi mendapatkan hasil yang banyak. Terus kemudian kita juga menghindari duplikasi ketika ada fungsi general, kita pisah biasanya dari fungsi yang kecil-kecil, agar bisa digunakan oleh semua fungsi yang mempunyai tujuan yang sama. Terus kemudian kita juga harus mempunyai error handling yang seperti dikatakan oleh Mbak Dian tadi, kita juga harus mempersiapkan worst thing yang terjadi ketika dites atau ketika sudah masuk deployment, terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, pasti kita juga harus memberikan feedback, entah itu ke user atau ke kita sendiri agar bisa memperbaiki code yang telah kita buat. Terus kemudian tested, berjalan seperti yang kita inginkan. Nah, kalau seperti yang dikatakan Mbak Dian, ada SIT dan UIT. Nah, kalau di Sinarmas ada 2 seperti itu. Jadi kita di development sendiri kita melakukan testing, terus kemudian kita pindah ke UIT. UIT kita juga melibatkan user, kita melibatkan developer sendiri untuk mengecek apakah berjalan seperti yang kita inginkan. Nah, setelah semua ini biasanya berjalan 1 bulan di UIT, maka baru kita pindah ke deployment. Nah, testingnya seperti itu kalau di Sinarmas Mining minimal 2 kali seperti itu. Next, Mas. Nah, di sini saya akan memberikan simple trik yang digunakan di Sinarmas Mining. Mungkin nanti teman-teman yang mahasiswa juga bisa menggunakan simple trik ini untuk mengerjakan final project misalnya. Kalau di Sinarmas Mining diharapkan ini bisa membantu untuk semua di tim untuk bisa membaca apa aja yang dilakukan di sebelumnya atau akan dilakukan di sesudahnya. Next, Mas. Nah, di sini saya akan memberikan simple trick tentang meaningful name, make a great function, dan useful command. Next, Mas. Next. Nah, yang pertama adalah meaningful name. Nah, avoid disinformation. Jadi, di sini saya ingin menjelaskan bahwa ketika kita bisa membuat variabel yang jelas, maka kita sebaiknya menuliskan variabel itu sejelas-jelasnya. Sehingga ketika ada programmer baru masuk atau terjadi kesalahan, kita dengan mudah untuk menemukannya. Contohnya, kita membuat sebuah nama variabel, misalnya model hazard. Ya, biasakan untuk menulisnya secara lengkap, jangan sampai disingkat mhazard. Nah, ketika ada orang baru, diharapkan ketika melihat, oh model hazard, jadi dia sudah tahu bahwa ini adalah model hazard.
Nah, kalau misalnya kita melihat yang contoh yang jelek, M hazard, tidak semua orang tahu ini adalah mungkin dia mengilangnya mobil hazard atau apa yang lain, bukan model hazard, itu juga akan mempersulit orang yang berada di tim tersebut. Seperti itu. Next, Mas. Terus kemudian meaning distinction. Nah, ini contohnya ya saya ambil ketika juga sering dilakukan ketika saya kuliah. Biasanya kita juga kadang-kadang memberikan nama variabel itu asal-asalan. Biasanya kalau di iterasi kita nulisnya i doang, atau di sebuah fungsi kita namai A1, A2. Nah, itu juga akan menyulitkan orang-orang yang berada di satu tim. Nah, dengan memberikan perbedaan yang jelas, misalnya yang berada di contoh yang bawah, kita harus memberikan perbedaan, misalnya source dan destination. Ketika orang membaca fungsi tersebut, tahu kalau misalnya array yang pertama itu digunakan untuk destination, terus kemudian array yang kedua adalah tempatnya, sehingga ketika ada orang baru masuk, dengan mudah mengetahui, oh array ini digunakan untuk ini, array ini digunakan untuk ini, seperti itu. Next. Terus kemudian searchable name. Nah, sebisa mungkin ketika kita membuat variabel, terutama fixed variabel, kita biasakan menggunakan nama-nama yang mudah dicari, semisalnya max class per student, max day, max salary, karena setiap orang yang baru masuk ke dalam tim tidak akan ketika code-nya itu ada ribuan, kan semua yang baru tidak akan membaca semua code itu secara gamblang. Dia akan mencari inti-inti setiap code itu apa, terus kemudian melihat code ini bagaimana berjalannya. Nah, sebisa mungkin kita juga harus memberikan variabel yang mudah dicari. Ya, contohnya yang berada di ini, di slide. Jadi max day, max salary, max class per student. Jadi sehingga ketika ada orang baru ingin mengembangkan atau ingin memodifikasi, itu dengan mudah mengetahui apa tujuan dari sebuah variabel ini. Seperti itu. Next. Terus kemudian verb and noun. Nah, verb and noun ini bisa digunakan untuk developer untuk lebih mempermudah kita membaca atau mengetahui apa sih sebenarnya ini, seperti itu. Jadi kalau di kami kita bagi menjadi dua, yaitu verb dan noun. Nah, kalau di Sinarmas, jadi kita bedakan kalau menggunakan kata kerja, semisalnya sum salary, count student, itu pasti adalah sebuah fungsi. Nah, bisa dibedakan sama sebuah variabel atau kelas, ya kita hanya menggunakan kata benda, sehingga ketika kita mereview sebuah code, jadi kita dengan mudah tahu bahwa oh ini sum salary, sum student ini adalah sebuah fungsi. Terus kemudian student account itu adalah sebuah variabel atau bisa jadi sebuah kelas. Nah, makanya kita bagi secara besar ini agar memudahkan teman-teman di satu tim ini agar lebih mudah ada merge dari tim lead, seperti itu. Next. Nah, terus kemudian biasakan jangan menggunakan slang word ya ketika fungsi itu untuk nge-kill ya, kita tulis saja kill, jangan menggunakan bahasa-bahasa yang slang atau tidak dipahami orang lain, seperti itu. Next, Mas. Nah, terus kemudian yang paling mempermudah lagi, kita mengambil setiap kata dari konsep yang kita gunakan. Misalnya kita mengabstraksi sebuah controller atau mengextend sebuah root. Nah, kita bisa menggunakan konsep yang digunakan dalam konsep tersebut. Salah satu katanya, misalnya kita mengambil konsepnya adalah sebuah controller. Nah, kita bisa mengambil, saya membuat sebuah controller misalnya untuk hazard, ya kita membuat hazard controller, atau saya membuat time controller atau count controller. Jadi sehingga ketika ada orang masuk, oh tahu bahwa ini adalah sebuah controller yang diabstraksi dari konsep controller. Seperti itu. Next. Nah, selanjutnya adalah how to make a grade a function. Di sini saya akan memberikan sedikit trik-trik bagaimana untuk memberikan sebuah function namanya atau berbagai. Next, Mas. Nah, yang pertama, sebuah function itu harus tidak lebih dari 80 kolom. Nah, semisalnya ini kita mengimport dari tempat lain. Nah, kalau kita melihat yang di bawah itu panjang ke kanan dan bisa melebihi layar. Jadi orang mereview itu agak sedikit sulit seperti itu. Nah, bisa dibedakan dengan ketika kita melihat yang ada di atas. Nah, kita bisa dengan mudah melihat
ketika di review sekejap kita melihat oh ini fungsi-fungsinya ini tidak ke kanan, jadi menghindari untuk terlewati dibaca oleh seorang reviewer kayak gitu. Next. Terus sebisa mungkin ketika kita menggunakan kita ada percabangan, gunakanlah switch dibanding dengan if else. Nah, seperti kita lihat ini baru fungsinya baru return satu-satu seperti ini. Bagaimana kalau returnnya banyak? Nah, itu akan mempersulit ketika kita menggunakan if else. Nah, lebih baik kita menggunakan case yang lebih pendek sehingga orang baru melihatnya mudah, reviewer juga melihatnya lebih mudah seperti itu. Next. Nah, di sini one function, one purpose ini dimisalkan fungsi A dan kegunaannya semisalnya seperti itu. Ya, kita menganut rules yaitu loss coupling, hack cohesion. Jadi sebisa mungkin setiap fungsi itu mengejalkan satu purpose. Nah, ketika ada fungsi yang gagal, maka kita dengan mudah mencari fungsi tersebut. Dibedakan ketika kita mempunyai God function. Ketika ada fungsi yang misalnya ini ada check email, validate, send email. Nah, ketika ada error, nah kita harus mengecek di setiap satu-satu ini di bagian mana yang terjadi error dibandingkan dengan kita langsung mencari ke fungsi yang benar-benar error ketika kita menggunakan hack cohesion kayak gitu. Next. Nah, terus kemudian block and indentation. Nah, block and indentation ini juga berguna ketika kita melakukan merge code kepada di satu tim agar lebih mudah reviewer untuk membacanya. Jadi sebenarnya yang saya ambil cuplikannya ini sebenarnya adalah fungsi yang sama. Cuma karena menggunakan indentasi yang berbeda, blok yang berbeda, biasanya Git ini melihatnya adalah sebuah code yang berbeda. Nah, maka sebaiknya kita menggunakan kesepakatan yang sama kayak gitu. Kalau di Sinar Mas Mining biasanya kita menggunakan Beautify sehingga ketika push ke GitHub perubahan-perubahan yang bukan kita kayak yang kecil-kecil seperti ini tidak akan mengganggu reviewer untuk melihat code yang kita buat. Ini baru contoh kecil bagaimana ketika code-nya ini ada 10.000 pergantian atau 1.000 pergantian dan kasihan reviewernya cuma melihat perbedaannya cuma spasi atau beda blok atau beda kurung kurawal, itu juga sangat menyiksa reviewer kayak gitu. Makanya kalau di Sinar Mining kita mengakalinya dengan Beautify seperti itu. Next, Mas. Terus kemudian seperti yang Mbak Dian katakan, kita juga harus mempersiapkan worst thing ketika hal-hal yang nggak kita inginkan itu terjadi. Maka kita harus setiap fungsi itu biasakan menggunakan try and catch. Seperti ini fungsinya observasi service patch data, misalnya seperti itu. Nah, kita juga harus mempersiapkan ketika error itu kita harus memberikan respon apa ke user. Jadi user akan mendapatkan balasan yang oh ini error karena ini. Ketika misalnya ketika di status SIT atau UIT kita dengan mudah menemukan oh errornya di sini, maka kita harus benarkan di sini. Jadi kita melihat return-nya juga seperti itu. Nah, next Mas. Terus kemudian sebisa mungkin extract, try and catch. Nah, seperti yang sama yang contohnya, contoh main of function-nya adalah observasi service, patch data dan sebagainya. Nah, ini biasakan dipisah dari main function. Jadi ketika ada orang yang ingin mereview main function-nya, jadi dia hanya melihat main function-nya saja, nggak nambahin try and catch dan sebagainya. Jadi akan mempermudah reviewer atau orang tim yang baru melihat code tersebut. Kayak gitu. Next, Mas. Nah, di sini sebenarnya kalau kita sudah menerapkan clean code, sebenarnya komen ini nggak perlu dilakukan sih, tapi ketika memang ketika dibutuhkan ya kita tulis beberapa yang penting saja. Di sini contoh next, Mas. Nah, di beberapa perusahaan, terutama misalnya di Sinarmas, kadang-kadang juga kita menuliskan copyright, tahunnya dibuat kapan, terus versi berapa, biasanya itu ditulis untuk mempermudah proses development selanjutnya, biasanya seperti itu. Atau biasanya juga ada legal reason untuk menulis hal-hal tersebut, kayak gitu. Next.
Terus kemudian we need informed reviewer unfinished function. Nah, ini juga perlu diperhatikan karena misalnya di tim kita ada 10 atau 20 code. Nah, kan reviewer itu juga kadang-kadang mengecek fungsinya satu-satu. Nah, kita juga harus memberikan informasi kepada reviewer, semisalnya, kita membuat fungsinya tapi isinya belum ada. Nah, agar reviewer itu tidak bingung, kita juga memberikan komen, semisalnya, ini belum dikerjakan dan tujuan fungsi ini untuk ini dan belum selesai to do komennya, seperti itu. Jadi sehingga reviewer ini tahu kalau kegunaannya untuk ini, terus kita masih dalam proses pengerjaan, sehingga reviewer juga nggak akan bingung, oh ini gimana, apa belum di-push, atau masih belum selesai, atau merge-nya gagal, atau ada kesalahan waktu merge, kan kita juga mempersiapkan hal-hal terburuk yang akan terjadi, seperti itu. Next, Mas. Terus, warning consequences. Jadi, kadang-kadang kita juga, semisalnya ngedam database misalnya, dibutuhkan waktu 7 atau 5 menit. Nah, kita juga harus menginfokan ini kepada calon user baru atau yang lainnya. Ketika kita menjalankan sebuah fungsi ini, kita harus menunggu 5 menit. Atau ketika kita menjalankan fungsi ini, suatu saat kita harus mematikan fungsi ini agar tidak berdampak ke fungsi yang lainnya. Ini juga perlu diperhatikan agar setiap orang ini akan menunggu. Jadi waktu ngedam data, wah ini ngehack atau gimana kan? Kita juga perlu memberikan respon ke teman-teman tim yang baru agar lebih mudah memahami ada konsekuensi yang dijalankan, yang harus diterima ketika kita menjalankan program tersebut, kayak gitu. Next, Mas. Nah, terus kadang-kadang kita juga perlu memberikan maksud apa yang telah kita buat, seperti itu. Sebenarnya kalau fungsinya telah kita tulis itu baik, ini tidak perlu dilakukan. Tapi ketika memang kompleksitasnya sangat tinggi, terus ini sangat rumit, nah kadang-kadang kita juga perlu memberikan komen ini agar reviewer juga mudah ini kegunaannya untuk apa. Semisal contoh, oh ini membuat thread atau bagaimana, seperti itu. Next, Mas. Nah, terus kita juga ketika memberi komen juga harus informatif. Misalnya ini return-nya apa, terus fungsinya ini apa. Jadi ketika reviewer harus membaca fungsi, nah ini akan lebih mudah ketika melihat komennya juga. Oh, ini return-nya ini. Jadi tester juga nggak akan kesulitan melihat expected-nya apa, yang kita inginkan apa, terus yang developer inginkan apa, terus return-nya sama atau enggak. Nah, kayak gitu. Ini perlu diberikan juga ketika ada untuk team lead atau tester juga lebih mudah untuk memahami apa yang telah kita berikan di code kita, seperti itu. Next, Mas. Nah, ini beberapa footage dari pekerjaan saya. Jadi, ini ada di tambang, terus next, Mas. Terus ini di tambang juga, next. Ini next. Nah, ini juga di kantor kita yang saya tempati sekarang kayak gitu. Mungkin next, Mas. Ya, itu sekian dari saya. Terus mungkin jika ada pertanyaan, saya kembalikan ke Mas Adit. Baik, terima kasih Mas Arya. Kita sama-sama berikan aplaus atau jempolnya untuk Mas Arya. Terima kasih Mas Arya. Paparannya cukup baik sekali. Ada beberapa pertanyaan tadi Mas, yang dari saya pribadi. Di ujung paparan tadi ada kunjungan ke site ya, ke tambang berarti Mas. Iya, Seorang IT bisa sampai tambang itu gimana ceritanya? jadi Kan tadi ada bicara masalah aplikasi iSafe ya. Iya, betul. Jadi selayaknya developer, jadi kita kadang-kadang juga perlu menginterview user, atau kadang-kadang kita juga perlu mengetahui apakah situasi yang ada di sana. Semisalnya contoh yang kemarin adalah iSafe. Kita juga harus tahu keadaan yang ada di tambang itu seperti apa. Nah, semisalnya tidak ada sinyal. Nah, bagaimana aplikasi ini tetap berjalan walaupun nggak ada sinyal. Nah, itu perlu juga kita pikirkan. Semisalnya kita harus bermain soket, atau kita harus menggunakan transfer protokol yang lain, itu juga harus diperhatikan. Makanya kadang-kadang kita juga melakukan kunjungan kerja, atau mereview tempatnya, atau kita juga harus melakukan interview kepada user, seperti itu sih, Mas.
Jadi memang kesempatan untuk jalan-jalan masih ada ternyata ya, untuk teman-teman IT kunjungan Kalau ke site proyeknya ya. banyak pasti lebih banyak. Luar biasa ya. Oke, kalau misalkan bicara masalah tips and trick ya, tadi beberapa Mas Arya sampaikan bahwa ada beberapa nih. Kemudian saya tadi mau sedikit membayangkan ada produk atau aplikasi yang dibuat oleh Mas Arya. Ini semuanya dipakai berarti ya, tips and trick-nya? Atau yang mana sih yang sering Mas Arya gunakan? Atau saran deh, saran buat teman-teman uh, sore hari ini, yang mana Mas? Kalau Yang sebenarnya ada banyak step yang digunakan di Sinar Mas Mining. Karena waktunya cuma 15 menit, saya cuma share tiga aja ya. Jadi, oh, tapi banyak yang ya berarti sebenarnya ya. yang komen itu sebenarnya kalau misalnya kita udah mengikuti grade function sama grade meaningful name, sebenarnya yang nomor 3 itu digunakan nggak masalah. Nah, mungkin yang paling digunakan di Sinar Mas Mining itu seperti yang tadi 5 konsep dasarnya, yaitu ada testing, ada prepare the worst thing, dan lain-lain sebagainya, seperti itu sih Mas. Oke, baik. Kita sepertinya langsung masuk ke Q&A aja, Mas Arya dan Mbak Dian. Sepertinya sudah beberapa teman-teman sudah ada yang menanyakan kolom chat dan juga WhatsApp kepada kami. Jadi saya ajak bergabung kembali Mbak Dian. Halo Mbak Dian. Halo Mas Adit. Halo, masih di sana kan ya? Ya, baik. Mbak Dian dan Mas Arya, ini ada beberapa pertanyaan. Nanti akan saya coba bacakan pertanyaannya satu persatu untuk ke Mbak Dian dan juga ke Mas Arya ya. Nanti tolong jawab untuk supaya teman-temannya bisa cukup memahami ditanyakan. Kemudian tadi sempat saya tertarik dengan Mas Arya dan Mbak Dian saling menyinggung nih keterkaitannya antara pekerjaan Mas Arya di Mbak Dian. Mbak Dian juga terkait kerjanya di Mas. Selama ini antara tim dari full stack engineer dan juga QA engineer itu selalu berhubungan ya dalam hal pekerjaannya gitu ya. Boleh silakan. Mau Mas Arya atau Mbak Dian? Siapa duluan yang mau menjawab? Pasti ya, pasti bakal kerja bareng terus. Siapa duluan Mbak? Yang bikin dulu kah? Atau Mbak Dian di tengah-tengah? Sebenarnya dari awal requirement, QA juga ikut nganalisis kan, jadi biar tahu kebutuhan dan tujuan produk itu, fitur baru itu dibuat itu apa. Nah dari situ mungkin di tengah baru kita alihkan ke developer, tapi di situ juga QA juga ikut mengawasi gitu. Oke, berarti memang terlibat ya. Berarti Mas Arya selama ini didampingi oleh teman-teman QA juga ya? Ya jelas. Jelas Jadi ya? mungkin kita saling membutuhkan. Jadi ketika kita membuat code, kita juga perlu feedback dari QA apakah code ini berjalan dengan lancar, sehingga kalau memang lancar, kita berhasil berdua, yaitu misalnya di berhasil, di programmer juga, kita juga senang seperti itu. Baik, saya langsung masuk ke sesi pertanyaan ya. Ini ada pertanyaan dari AA Ijal Abu Maryam. Waduh. Pertanyaannya untuk Mbak Dian nih. Kak, kalau di Sinar Mas Mining mengadopsi project management framework-nya apa? Apa masih waterfall atau agile? Jika terjadi kegagalan tes saat tahap QA, proses development kembali ke proses apa, Kak? Langsung jawab atau saya ulang dulu pertanyaannya? Boleh. Udah langsung aja. Siap. Jadi, biasanya sih pakai agile ya. Kalau sekarang kayaknya udah jarang juga yang perusahaan yang pakai waterfall. Karena sebagai perusahaan kita harus terus develop fitur baru atau produk baru. Nah, di sini makanya agile dibutuhkan. Nah, secara spesifiknya sih biasanya kita pakai Scrum dengan sprint planning yang mungkin nanti pada sesi webinar selanjutnya bakal kita bahas terlebih jauh tentang proses software development life cycle. Nah, terus kalau misalnya ada kegagalan di tahap QA, ya kita nggak akan balik dari sesi awal lagi sih. Pasti kita, makanya tadi yang di step di tahap yang kita mulai testing, itu kita langsung kembalikin lagi ke developer. Kayak misalnya, ini ada yang kurang nih, nah dari situ kita langsung fixing bareng sama developernya gitu. Jadi makanya pada saat kita buat test case, biasanya kita juga langsung sharing ke developernya biar semua alur-alur dan kebutuhan yang harus tercapai itu kita capai bareng-bareng gitu. Iya.
Baik, baik. Ijal Abu Maryam berarti sudah cukup paham. Kalau kurang puas bisa sampaikan kembali ke Mbak Dian ya. Nanti juga saya sampaikan lagi ke Mbak Dian. Pertanyaan kedua nih buat Mas Arya. Mas Arya siap-siap nih Mas. Pertanyaannya dari Olivia Dia Francisca. Pertanyaan adalah, apa kendala terbesar metode? Sejauh yang saya ketahui, tantangan terbesarnya adalah pada berkomunikasi antar tim supaya tidak terjadi mispersepsi dalam pengembangan aplikasi atau sistem. Silakan, Mas Arya. Terima kasih Mas Adi. Jadi ya betul kata Mbak tadi Olivia Diah ya. Jadi Olivia, memang tantangan terbesarnya dari sebuah agile method adalah kita komunikasi. Nah, kalau di Sinar Mas Mining sendiri kita menerapkan stand up. Jadi setiap sore jadi kita itu mengadakan paling enggak kita stand up yaitu rapat dengan berdiri secara 5 menit kayak gitu. Jadi kita di situ memberitahukan kepada tim lead atau teman-teman yang lainnya di satu tim, kita ngasih tahu ke mereka apa yang telah kita lakukan, terus kemudian apa yang akan kita lakukan ke depannya, terus kemudian blocker apa yang terjadi ketika kita mengerjakan hal tersebut. Nah, di situ kita cuma 5 menit untuk memberikan apa yang telah saya sebutkan. Jadi dengan cara seperti itu harapannya kita juga akan mengurangi miskomunikasi yang terjadi ketika menggunakan agile development kayak gitu sih Mas. Baik, baik. Terima kasih Mas Arya. Pertanyaannya sudah dijawab dengan cukup baik. Selanjutnya saya ke Mbak Dian ya. Mbak Dian ya, ada yang bertanya lagi. Dari Iriana Puput. Iriana bertanya, mau tanya to build new products. Kalau kita sebagai QA dari produk yang sudah QA untuk tetap bisa mempertahankan atau menjaga, apalagi nih ketika sistem yang sudah pernah rilis dan dependensinya dengan beberapa produk yang lain. Cukup jelas Mbak Dian? Oke, silakan, silakan Mbak Dian. Sebenarnya ini juga udah aku singgung tadi di yang smoke testing dan sanity testing. Jadi sebenarnya dari awal begitu requirement analysis tadi, kita sebagai QA juga udah harus ingat, misalnya ada fitur baru, terus apa ada dependensinya kah ke fitur yang lama, atau misalnya mengganggu alur flow fitur yang lama, itu juga kita udah harus bayangin dari awal. Nah, makanya, dan pada di ujung testing tadi, makanya kita harus ngelakuin smoke testing dan sanity testing. Nah, smoke testing itu untuk testing ulang, memastikan bahwa fitur-fitur yang udah ada, fitur-fitur yang utamanya deh, itu udah berjalan dengan baik. Nah, setelah itu baru kita udah make sure fitur utama yang udah jalan, baru kita testing fitur-fitur yang baru yang mau kita deploy selanjutnya. Nah, biasanya nih misalnya contoh kalau misalnya di Genflix, kita mau ada fitur baru, mau launching live channel misalnya. Nah, di tahap smoke testing kita harus make sure dulu fitur-fitur utamanya jalan, fitur-fitur yang sebelumnya jalan, misalnya loginnya harus jalan, subscription-nya harus jalan, nonton filmnya juga harus jalan. Nah, baru kita coba testing yang fitur yang baru. Nah, dan setelah itu kita juga pasti make sure dong bahwa fitur-fiturnya sudah terintegrasi dengan baik dan sudah berjalan dengan lancar. Gitu. Baik, ya. baik. Ya. Terima kasih, Mbak. Berarti akan nembak lagi untuk Mas Arya dari Andreas Wiraniagara, Mas Arya. Pertanyaannya adalah, untuk proses development software, apakah ada dokumentasi dari developer sendiri? Jika ada, bentuk dokumentasinya seperti apa? Jika aplikasi yang sudah dideploy, kemudian diubah, apakah ada catatan atau dokumentasi yang dibuat? Wah, menarik nih. Silakan Mas Arya. Ya, kalau untuk waktu proses development, kita cuma mengandalkan di Jira-nya untuk ada dokumentasi atau ada perubahan atau ada pekerjaan, kita biasanya nulisnya di Jira. Tapi kita juga dibantu oleh QA seperti Mbak Dian tadi untuk mendokumentasikan apa aja yang kita gunakan, seperti ada API, ada Postman, ada yang tadi yang disebutkan Mbak Dian, itu biasanya dibantu oleh teman-teman dari QA. Kayak gitu sih, Mas. Oke, baik. Pertanyaannya cukup banyak nih yang ingin saya sampaikan ke Mbak Dian dan Mas Arya. Ternyata waktu tidak mengizinkan kita juga untuk saya bacakan di sini, karena masih ada satu sesi lagi.
satu sesi mengenai karir talk nih, Mas Arya dan Mbak Dian. Saya mohon izin ke Mbak Dian dan Mas Arya, nanti apabila ada pertanyaan, saya coba sampaikan melalui offline, dan nanti tolong dijawab langsung kepada teman-teman melalui email ya, Mbak Dian dan Mas Arya. Boleh ya? Mau Iya, dibantu boleh. ya? Boleh ya? Siap, baik. Oh ya, untuk yang memberikan pertanyaan tadi akan dipilih, tentunya akan seperti saya sampaikan tadi di awal, akan mendapatkan voucher Genflix selama 6 bulan. Yeay, ya. Jadi nanti akan mendapatkan gratis nonton selama 6 bulan teman-teman kegiatan di rumah. Oke, baik. Saya akan coba langsung ke materi saya mengenai bagaimana sih membuat suatu ya. Saya akan coba share terlebih dahulu. Tentu dari akun Instagram kami, Facebook maupun LinkedIn dan lain-lain menanyakan bagaimana sih proses di Sinarmas Mining itu sendiri. Kalau teman kita sudah melakukan yang namanya contactless recruitment. Jadi kalau teman-teman tahu bahwa proses dari awal sampai dengan akhir, yaitu orang bergabung, itu melalui semuanya serba online. Ya ini juga kita didorong oleh kondisi pandemi yang kita alami selama 2-3 bulan ini, sehingga mengharuskan kita berpikir bagaimana memaksimalkan dan mengoptimalkan penggunaan teknologi itu sendiri. Dari proses sourcing, screening, interview, sampai dengan juga offering. Kalau teman-teman beberapa portal, job portal ya, ada LinkedIn, ada Glassdoor, dan juga yang tentunya setiap harinya itu bisa ratusan, bahkan dalam hitungan kami sekarang sudah mencapai ribuan yang masuk ke kami. Kalau misalkan saya yang melakukan screening CV satu persatu, tentu saya nggak kuat. Tentunya mata saya akan menjadi merah, kemudian saya juga kurang tidur, dan lain-lain. Nah, akhirnya saya menggunakan sistem, yaitu di sini suatu produk sistem di rekrutmen itu sendiri, yang dimana membantu saya melakukan shortlist kandidat. Jadi men-screening kandidat melalui teknologi yang namanya parsing. Jadi kata kuncinya misalkan teman-teman melamar sebagai seorang full stack misalkan, atau developer atau programmer, kata kunci itu akan ditembak oleh sistem dan kemudian dimasukkan ke folder tertentu, apakah dia shortlisted atau dia misalkan oke atau dia tidak oke. Ini tadi kita mendapatkan atau menggunakan satu fitur AI, di mana AI ini atau artificial intelligence ini akan membantu kami untuk memilih kandidat mana yang cukup mumpuni atau cukup baik sesuai atau match dengan requirement yang kita butuhkan. Dan interviewnya pun seperti yang kita lakukan sekarang ini, teman-teman, kita lakukan melalui Zoom, bisa melalui Hangout, dan apapun namanya itu, yang bisa melakukan interview secara tatap muka walaupun melalui online. Dan ini juga mengurangi kita melakukan tatap muka atau bersentuhan atau physical distancing, sehingga kita tidak perlu ketemu di kantor. Dan ini sangat murah sebenarnya. Teman-teman yang ada di Jogja, ada di Surabaya, atau di luar kota, itu tidak perlu datang ke kantor kami, cukup melakukan Zoom atau Hangout atau Google Meet, sehingga kita bisa melakukan interview dengan cukup baik. Dan saat ini juga kami satu sistem di mana sistem itu akan coba membantu kami seorang rekruter untuk membaca bagaimana gerak tubuh teman-teman, cara menjawab teman-teman, sehingga sistem itu akan akhirnya di masa akhir dari interview akan menghasilkan hasil dari proses interview itu sendiri. Tentu teman-teman pasti juga ada yang sudah tahu, bisa browsing di YouTube atau di tempat lainnya, bagaimana si video interview banyak common dilakukan oleh beberapa perusahaan. Dan kami sedang mengarah ke sana. Jadi kita tidak perlu hadir lagi, tapi cukup dengan sistem tadi itu. Offering-nya, kita juga masuk ke tahap offering. Offering kita tidak perlu meminta teman-teman untuk datang ke kantor. Cukup kita melalui email atau telepon bahwa benefitnya sekian, kita menegosiasi dan lain-lain. Sehingga pada saat induction atau perkenalan sebagai karyawan baru di hari H, apabila memang tidak bisa datang ke kantor seperti pandemi saat ini, teman-teman cukup melakukan login di dalam satu My Learning kami atau LMS kami untuk bicara masalah bagaimana pengenalan di dalam perusahaan, ilmu apa yang teman dapatkan, perkenalan dengan usernya atau atasannya, dan itu bisa dilakukan dalam satu yang bisa membantu teman-teman untuk mengenal kami lebih jauh. Begitu. Itu tentang proses rekrutmen di tempat kami yang kita menjunjung contactless recruitment. Baik, saya masuk ke materi saya, bagaimana membuat stand out resume. Ya, di sini saya akan sampaikan bahwa kalau tadi teman-teman sampaikan bahwa gimana sih cara bikin resume yang cukup baik,
Dan ternyata di rekruter sendiri atau di bagian saya sendiri juga menemukan beberapa temuan gitu ya di lapangan bahwa ada beberapa hal yang saya kumpulkan menjadi 6 poin. Yang pertama adalah terkadang CV teman-teman tidak lengkap. Nah, itu yang membuat kami juga sangat menderita ya, mencari data yang nggak ada, nomor telepon tidak ada, dan lain-lain. Kemudian yang kedua tidak terstruktur, posisinya kadang dari nama kemudian pindah ke experience pindah lagi ke nomor telepon dan lain-lain, sehingga kita membaca jadi pusing melihatnya. Yang ketiga adalah typo, ini wajar, ada spellingnya nggak baik, gramaticalnya error gitu ya, jadi tidak terbaca dengan baik, sehingga penggunaan fontnya juga harus diperhatikan. Yang keempat, format CV ini. Satu perusahaan tidak sesuai dengan bidang atau industri yang teman-teman masuki. Misalkan teman-teman bikin CV cukup kreatif gitu ya, ternyata yang teman-teman masuki adalah di perbankan. Ya mungkin bisa masuk, tapi mungkin tidak sesuai dengan format yang industri yang dituju. Atau kebalikannya, teman-teman ingin melamar di bidang kreatif gitu ya, tapi format CV yang teman-teman sangat kaku yang teman-teman buat. Nah, itu kan membuat si rekruternya tidak tertarik. Ini mau masuk ke entertainment begini, kaku sekali gitu. Nah, itu fakta-fakta yang saya temukan di lapangan. Kemudian yang kelima adalah data tidak valid. Nah, ini juga perlu diperhatikan teman-teman. Kadang nomor teleponnya tidak jelas atau sudah mati, alamatnya juga nggak jelas atau cukup singkat sekali. Nah, itu juga data-data yang membuat kita juga kebingungan mencari kebenaran dari atas data yang teman-teman sampaikan. Yang terakhir adalah terlalu banyaknya informasi yang teman-teman sampaikan kepada kami. Dan kadang-kadang kan kita tidak punya waktu cukup banyak untuk melihat satu persatu. Makanya kenapa kita sudah tidak seperti zaman dulu lagi mengirimkan CV melalui pos gitu ya. Kalau zaman sekarang mungkin cukup melalui email, teman-teman masuk ke sistem atau ke website kami, klik, kemudian teman-teman datanya masuk ke kami. Kalau zaman dulu saya mungkin masih menggunakan surat lamaran gitu, di print dulu, ditempel dulu fotonya, fotokopi KTP dan lain-lain. Itu kan juga membuang banyak sekali kertas dan juga biaya yang tidak cukup sedikit gitu ya. Oke, saya lanjut. Ini contoh yang mungkin CV yang cukup baik ya. Saya tidak bilang ini cukup baik, tapi ini contoh yang memang cukup padat, singkat tapi cukup jelas gitu untuk teman-teman buat untuk lamar ke dalam perusahaan. Yang pertama adalah personal information teman-teman harus tuliskan secara gamblang atau secara jelas muka teman-teman, foto teman-teman. Kalau siapa tahu kan memang teman-teman melamar di suatu perusahaan yang memang ingin mengenal teman-teman lebih jauh. Foto juga harus terlihat lebih jelas dan up to date. Jangan foto suatu zaman SD, SMP teman-teman pasang di situ. Padahal sebenarnya teman-teman sudah usianya sudah jauh daripada itu gitu ya, sehingga tidak ini. Pakaian disampaikan juga mungkin dari poin utama buat teman-teman. Formal atau memang harus seperti apa, lihat ke kiri, lihat ke kanan, gitu. Jangan lihat ke atas atau pura-pura nggak melihat gitu. Ini bukan sosmed, tapi ini adalah bagian yang formal ya teman-teman. Kemudian nama juga bisa disampaikan dengan cukup jelas, tempat tanggal lahir, alamat rumah. Kalau teman-teman ternyata rumahnya sekarang di daerah Surabaya misalkan, melamar di perusahaan yang ada di Jakarta, boleh nggak sih saya pakai alamat rumah yang di Jakarta? Boleh menurut saya, tapi ingat, yang dipinjam alamatnya harus ada punya hubungan dengan teman-teman. Contoh, keluarga besar atau saudara, atau mungkin teman yang memang sudah diminta izin untuk menampilkan alamat yang ada di Jakarta. Begitu. Karena kadang-kadang banyak sekali kejadian, teman-teman mencantumkan nomor telepon atau alamat rumah, tapi bukan Anda di situ. Ternyata punya orang lain gitu. Satu kasus tertentu saya pernah menelpon ternyata yang mengangkat mantan. Wah, ini kan juga membuat kita bingung, ini kenapa telepon mantan yang dipasang gitu ya. Ini hanya teman-teman di sini. Kemudian juga semua informasi terkait dengan lamaran yang teman-teman ingin sampaikan, silakan disampaikan, tapi jangan terlalu bertele-tele ya. Yang pastikan data ini jelas, tepat, dan juga up to date. Itu yang saya sampaikan. Kemudian bicara masalah edukasi, teman-teman. Edukasi, kalau saya boleh usul, silakan tuliskan dari level SMA, misalkan. SMA dari mana, kota mana, tahun berapa, jurusan apa misalkan, dan kemudian naik lagi ke jurusan S1 atau D3, silakan tuliskan dari mana jurusan atau GPA-nya, IPK-nya berapa, tesisnya apa atau skripsinya apa, dituliskan. Atau bahkan kalau teman-teman masih menempuh menempuh jenjang pendidikan tinggi dan belum selesai, nggak apa-apa, teman tuliskan. Misalkan dari tahun 2018 masuknya sampai sekarang belum selesai, teman-teman tuliskan sedang mengambil Master of Business misalkan. Itu nggak apa-apa, tuliskan. Sehingga kita tahu bahwa, oh ternyata teman-teman ini berada di jenjang pendidikan S2 walaupun belum selesai, begitu ya. Itu juga boleh buat teman-teman tuliskan di sana. Yang berikutnya adalah bicara masalah experience nih teman-teman. Teman-teman tentu
kadang-kadang kalau bicara baca dari literatur-literatur atau dari manapun gitu ya, tuliskan semuanya yang teman-teman punya pengalaman kerjanya. Sebenarnya menurut saya bisa iya, bisa tidak diperbolehkan untuk dituliskan ke CV. Tapi kalau menurut saya lebih baik tuliskan yang memang berhubungan dengan pekerjaan teman-teman yang dituju. Misalkan teman-teman bekerja melamar sebagai seorang IT, silakan tuliskan pengalaman teman-teman yang di bidang IT misalkan. Kalau misalkan ada pengalaman yang memang di luar IT, nggak apa-apa disampaikan pada saat sesi interview misalkan, bahwa ternyata teman-teman punya pengalaman di bidang luar IT. Nah, itu juga sebenarnya poin plus buat kami juga. Oh, ternyata teman-teman punya mindset yang berbeda, dari sudut pandang yang berbeda dari bidang pekerjaan yang sedang dilamar sekarang. Mungkin bisa berguna di pekerjaan yang nanti akan teman-teman emban gitu ya. Dan pastikan bahwa dari posisi pekerjaan yang terakhir, jangan yang dulu baru yang sekarang di paling bawah, tapi taruh di paling atas sehingga kita bisa langsung nembak, oh teman-teman punya pengalaman terakhir di sini. Nah, itu sangat penting. Posisinya apa, job desk-nya seperti apa, secara singkat disampaikan. Nah, itu juga sangat bagus sekali disampaikan. Ya, kalau teman-teman fresh graduate bagaimana? Ini banyak sekali teman-teman yang bertanya kepada kami juga, kalau fresh graduate kosong dong Pak experience-nya. Belum tentu. Teman-teman kan pasti selama kampus punya pengalaman di organisasi kan? Entah itu di OSIS zaman SMA, atau mungkin di BEM kalau di kuliah, atau di HIMA, atau organisasi-organisasi lain yang misalkan komunitas sepeda misalkan, komunitas gamer misalkan, begitu ya. Dan itu bisa dituliskan sebagai apa teman-teman, dan bidangnya seperti apa, dan apa yang teman-teman pernah lakukan. Teman-teman isi aja di situ, sehingga tidak kosong experience teman-teman sebagai fresh graduate. Jadi nggak usah khawatir. Teman-teman juga punya chance yang cukup besar untuk bisa bergabung dengan perusahaan, walaupun teman-teman masih terhitung fresh graduate. Ya. Kemudian untuk skill nih teman-teman, kita bicara IT sore hari ini. Kalau teman-teman ingin melamar di IT, tolong tulis IT, apa skill IT yang teman-teman kuasai. Contoh bahasa pemrograman. Yang saya ketahui misalkan ada SQL, ada Java, ada misalkan kemampuan Microsoft Office atau yang lain-lain. Yaitu tolong tuliskan di bagian skill. Dan kalau bisa tingkatannya, apakah intermediate, advance, atau apa. Dituliskan sehingga kita tahu bahwa sejauh mana kemampuan teman-teman itu sendiri. Ya. Kemudian teman-teman kalau misalkan punya pencapaian atau suatu penghargaan atau prestasi, silakan dituliskan. Ini sangat-sangat sekali saya rekomendasikan kalau teman-teman punya prestasi yang memang sangat membanggakan buat teman-teman. Pertanyaannya, kalau tidak berhubungan dengan pekerjaan, bagaimana? Sebenarnya kalau misalnya saya boleh sampaikan di sini, boleh-boleh saja. Tapi tolong dikemas dengan yang cukup baik. Misalkan teman-teman tidak punya pengalaman, tidak punya penghargaan di bidang akademi, misalkan ranking 1 atau pernah juara olimpiade bla 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 begitu ya. Itu kan juga sebenarnya bagus dituliskan. Tapi kalau tidak punya bagaimana? Misalkan teman-teman hanya olimpiade yang dikirim ke kota mana, level tingkat kejurnas atau apa. Kita tahu bahwa teman-teman pernah punya kesempatan untuk bersinergi dengan teman-teman dalam satu timnya atau berjuang berkompetisi melawan teman-teman dari bidang lain atau dari sekolah lain atau kampus lain. Dan ini salah satu poin yang biasa kita tanyakan. Punya pengalaman apa? Karena kan kita selalu berkompetisi, betul? Selama kita bekerja pun pasti kita ingin menampilkan yang terbaik yang kita bisa sampaikan kepada perusahaan maupun keluarga kita nanti. Saya sangat ingin teman-teman menuliskan orang yang teman-teman anggap bisa memberikan testimoni dan rekomendasi yang positif terhadap teman-teman di sini. Karena kami sebagai seorang rekruter atau seorang HR, pasti kita akan mencoba menghubungi salah satu dari nama yang teman-teman sampaikan di sini. Misalkan dosen Anda, teman atau rekan kerja Anda di tempat yang lama, atau bahkan mantan atasan Anda di tempat yang lama gitu. Itu teman-teman pasti akan kita coba telepon dan kita tanyakan bagaimana pengalaman teman-teman, bagaimana cerita teman-teman di sana, dan lain kita tanyakan. Karena kita juga tidak ingin membeli kucing dalam karung ya. Kita juga pasti ingin tahu bagaimana tentang teman-teman menurut orang lain yang bisa memberikan testimoni positif. Dan kalau teman-teman lihat di pojok kiri ada akun sosmed. Nah, sekarang kan teman-teman pasti punya nih akun sosmed, baik Facebook, udah umum lah, pasti punya Facebook, punya LinkedIn, punya Twitter, Instagram, dan lain-lain. Silakan kalau teman-teman mau tuliskan. Tapi hati-hati, kami rekruter atau seorang HR juga pasti akan melakukan cek sosmed ya. Kita sangat ingin sekali punya teman-teman yang bisa bergabung dengan kami, tidak punya latar belakang yang negatif, dalam tanda kutip bahwa sering memberikan konten-konten yang tidak baik atau berbau-bau sara. Nah, kita sangat menghindari hal itu. Kalau misalkan memang sempat seperti itu dan hilaf, hapus ya mulai sekarang, karena mau tidak mau itu akan mengurangi performa teman-teman atau
penilaian kami terhadap teman-teman. Karena walau bagaimanapun itu juga menjadi catatan buat kami bahwa teman-teman punya kehidupan di luar yang berhubungan dengan dunia sosial media. Karena tidak dipungkiri, semua orang di sini pasti punya kehidupan kedua, ketiga bahkan ya, selain di kantor, keluarga, maupun di dunia media, ada dunia sosial media. Karena pasti ada yang punya nama alias dan lain-lain, sehingga berperilaku berbeda di dalam sosial media. Ini sangat umum sekali. Sekarang psikologi pasti ada yang seperti itu ya. Baik. Terakhir dari saya, kesimpulannya adalah dalam membuat desain dari resume atau CV, tidak ada format yang memang dikatakan bagus sekali atau bahkan sangat baik. Yang ingin saya sampaikan adalah gunakan desain yang simple, profesional, dan juga easy untuk dibaca oleh para rekruter. Ya, atau minimal sangat menarik nih CV-nya, begitu ya. Gunakanlah font yang bisa dibaca. Jangan coba-coba menggunakan font yang aneh-aneh sehingga kita sulit membacanya. Karena kadang-kadang banyak sekali dari teman-teman kita ingin terlihat seperti kreatif, tapi ujung-ujungnya menggunakan font yang tidak bisa dibaca sehingga tidak jelas fontnya, apa tujuannya atau lain-lain tidak bisa terbaca dengan baik. Nah, poin yang terakhir yang saya sampaikan adalah bagaimana Pak kalau misalkan ternyata diminta untuk melampirkan portfolio, surat keterangan kerja atau paklaring dan juga dokumen-dokumen lain. Itu boleh, silakan. Tapi jangan terlalu banyak, yang memang tidak perlu ya jangan ditulis, jangan dicantumkan gitu. Misalkan kadang-kadang kartu keluarga, akte lahir itu kan juga nantilah, itu di belakang. Paling di awal itu bisa KTP, NPWP gitu ya. Kemudian surat keterangan kerja atau hasil kerja portfolio teman-teman di tempat yang sebelumnya, atau bahkan link dari teman-teman pernah melakukan suatu hal apa, develop aplikasi apa, itu bisa mencantumkan linknya di dalam CV teman-teman. Selain juga application letter ya, surat lamaran kerja. Itu juga bisa kita terkadang setiap harinya bisa ratusan yang kita terima dan kita tidak punya waktu banyak untuk satu persatu kita cek mana kebenarannya atau dan lain-lain. Kita pasti mengandalkan beberapa poin view yang tadi saya sampaikan sehingga kita menyatakan bahwa ini bagus atau tidak bagus. Nah, kira-kira itu teman-teman yang bisa saya sampaikan di sore hari ini karena juga waktu sangat mepet sekali sehingga saya tidak bisa berpanjang lebar untuk menyampaikan kepada teman-teman. Kalau misalkan ada pertanyaan silakan disampaikan di chat. Kalau misalkan masih ada waktu teman-teman. Kalau tidak ada waktu, saya akan bantu jawab nanti kalau misalkan ada pertanyaan di chat langsung melalui email dan saya akan undang kembali Mas Arya dan juga Mbak Dian ke room kami di sini. Halo Mas Dian, Mas Arya, Mbak Dian, Mas Arya. Iya, Mas. Masih bersama saya ya? Iya, ya. Masih setia. Arya dan Mbak Dian. Sempat bingung nggak cara melamarnya seperti apa? Ya, pastilah di waktu fresh graduate pasti bingung apa yang perlu dilampirkan, atau apa yang perlu ditulis di CV, itu juga pasti akan kesulitan. Kayak gitu sih Mas dulu waktu awal-awal. Oke. Baik. Nah, Mas Arya dan Mbak Dian, ini saya juga coba tampilkan posisi yang bisa di-apply untuk teman-teman di Sinar Mas ini kita sedang membuka posisi IT Application and Development Program ya. Berarti nanti menjadi bagian dari timnya Mbak Dian dan Mas Arya nih nanti ya ujung-ujungnya kan. Baik, kalau teman-teman tertarik untuk melamar di Sinar Mas ini silakan follow akun Instagram kami atau Facebook dan juga website kami. Di sana kita ada informasi terkait posisi ini dan teman-teman bisa langsung klik di sana. Kemudian juga teman-teman bisa melakukan langsung apply sesuai dengan arahan yang disampaikan di sana. Sebelum kita akhiri dan saya sampaikan siapa penerima voucher nih Mas dan Mbak Dian, voucher Genflix. Saya minta kita akan ada sesi foto dulu ya sebelum kita akhiri acara kita. Saya akan coba stop share dan teman-teman bisa buka videonya. Boleh teman-teman? Saya mohon izin. Kita akan foto bersama. Silakan. Sudah ada beberapa yang membuka. Terima kasih. Siap. Gimana tim? Sudah siap untuk mulai di foto? Saya beri waktu sedikit lagi. Wah, terima kasih sekali. Banyak sekali yang sudah membuka videonya. Saya ucapkan terima kasih. Kita foto sama-sama ya. 1, 2, 3. Nah, sekarang pakai jempol. Pakai jempol ya. Pakai jempol. 1, 2, 3. Oke. Sekarang gaya bebas. Gaya bebas ya. Sudah? 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Terima kasih teman-teman. Baik,
Ini ada pengumuman dari tim, silakan. Siapa saja yang selama 6 bulan. Teman-teman. Halo semuanya, gue Soke Tama. Negara adalah sebentar. Iriana Puput dan Rizal Abu Takia. Selamat. Anda mendapatkan voucher Genflix selama 6 bulan. Nanti kita akan menghubungi teman-teman dan voucher akan kita kirimkan kepada teman-teman. Dan jangan lupa teman-teman yang sudah hadir di sore hari ini, saya ucapkan terima kasih. Nanti kita akan masih ada sesi Tech Talk yang berikutnya. Teman-teman tunggu informasi dari kami dan kita akan coba memberikan materi-materi yang teman akan mendapatkan informasi yang cukup banyak terkait dengan bidang IT atau teknologi, sehingga kalau misalkan teman-teman tertarik gabung dengan kami, saya akan menunggu teman-teman. Tentunya nantinya bisa bertemu dengan tim rekrutmen dari tim Sinarmas Mining. Dan teman-teman di sore hari ini, saya juga mengucapkan terima kasih kepada Mas Arya dan juga Mbak Dian atas kehadirannya. Teman sore hari ini, akhir kata. Sampai ketemu lagi teman-teman.
Tahukah kamu kita menyentuh wajah hingga 23 kali per jam dan kuman bisa berpindah dari tangan ke wajah. Baru, Pond's White Beauty Facial Cleanser mampu angkat kuman dan hilangkan kusam. Dapatkan wajah bersih, cerah, dan glowing. If you manage a team, you should be using Monday.com. It's a platform to manage any team and any project. Marketing campaigns, classic project management, sales pipelines, creative productions, anything. We'll start with a board. Here you can track everything your team is working on. Columns are completely customizable, so you can track what's important to you. Everything is visual. See who's in charge of what and easily prioritize. Upload files and get quick approvals and feedback. Views let you see the information in your board in different ways. Make sure projects don't overlap. Or see the breakdown of progress. Whoa. If you want to see the bigger picture, use dashboards. You as a manager can get key insights and metrics from all your projects in one place. You can even broadcast dashboards around the office. Monday.com integrates with your favorite tools and combines everything your team is working on into one easy-to-use collaborative space. Managing your team is now easier than ever. So go to Monday.com and start your free trial today. She's gonna get some records by the status quo. Oh yeah. Still she won't be forced against her will. Says she don't do drugs, but she does the pill. Oh yeah. Want to hurt you, oh yeah. I didn't want to hurt you, oh yeah. Says she likes my hair, 'cause it's down my back. Says she likes the group, 'cause we pull in the slack. Oh yeah. When she's at the gig, she takes a car and she'll drive us home if there isn't a bar. Oh yeah. I didn't want to hurt you, oh